Parameter pertama itu disebut sebagai parameter support atau nilai penunjang. Parameter support itu merupakan persentase kombinasi item tersebut dalam database. Jadi misalkan ada suatu barang, berapa banyak barang tersebut itu dilakukan proses transaksi dalam suatu database, maka itu disebut sebagai parameter yang pertama, yaitu support. Nah, parameter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dedi Darwis pada mata kuliah Data Warehouse and Data Mining di Sistem Pembelajaran dalam Jaringan Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah algoritma a priori atau association rule pada data mining. Seperti yang kita ketahui bahwa data mining itu memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama adalah estimasi, yang kedua adalah prediksi, yang ketiga adalah klasifikasi, yang keempat adalah cluster, dan yang kelima adalah asosiasi. Nah, yang kita bahas pada materi kali ini adalah yang kelima, yaitu untuk asosiasi. Nah, algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk association rule. Nah, di lain sisi masih ada beberapa lagi algoritma-algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan proses association rule selain menggunakan algoritma a priori. Nah, algoritma a priori ini dikembangkan lagi pada saat ini itu menjadi algoritma namanya fpGraud. Nah, tapi algoritma a priori ini merupakan algoritma yang paling lama atau yang pertama kali digunakan pada proses association rule. Oke, dan algoritma a priori ini merupakan salah satu algoritma klasik pada data mining. Jadi sebelum adanya metode untuk klasifikasi, estimasi, prediksi, cluster, sebenarnya algoritma a priori ini sudah mulai digunakan oleh para pelaku bisnis dalam melakukan analisis data. Maka algoritma a priori ini disebut sebagai algoritma klasik pada data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi dengan cara melakukan pencarian pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Nah, algoritma a priori ini banyak digunakan oleh para pelaku bisnis dalam melakukan proses market basket analysis atau MBA, di mana para pelaku bisnis, khususnya pelaku-pelaku bisnis yang melakukan usahanya di bidang penjualan, transaksi, misalkan seperti swalayan, minimarket, kemudian e-commerce, dan sebagainya, itu penerapan algoritma a priori cocok digunakan pada bisnis-bisnis seperti itu. Misalkan sebagai contoh, kita mau melihat ketika ada konsumen atau pelanggan yang melakukan transaksi penjualan, itu biasanya ketika dia belanja di suatu swalayan atau supermarket atau minimarket, dia tidak hanya membeli satu barang, tetapi dia akan membeli barang pendamping lainnya. Misalkan sebagai contoh, ada seorang pelanggan itu membeli roti dan mentega. Nah, ketika dia membeli roti dan mentega, ada kemungkinan dia akan membeli susu. Oke. Kemudian ketika ada pelanggan membeli roti dan mentega, dia akan membeli selai. Ada pelanggan membeli roti dan mentega, dia akan membeli mesis dan seterusnya. Nah, contoh-contoh seperti itu merupakan contoh-contoh pada suatu transaksi penjualan di mana kita ingin mengetahui ketika seseorang pelanggan membeli barang tertentu, selanjutnya dia akan membeli barang apa lagi setelah itu. Nah, sehingga bisa digunakan untuk apa? Bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan bahwa kalau banyak sekali pelanggan yang membeli roti dan mentega, lalu dia membeli juga susu, maka kita pastikan kalau kita punya stok roti dan mentega, kita juga harus punya stok
susu. Kemudian kita juga akan meletakkan barang yang sering dibeli oleh pelanggan secara bersamaan dalam satu transaksi, maka kita akan letakkan barang tersebut secara berdampingan. Sehingga nanti ketika pelanggan tersebut mencari barang yang sering dia beli, maka kemungkinan dia akan membeli barang pendampingnya itu akan semakin besar. Nah, sehingga dengan cara-cara seperti itu, pelaku bisnis, perusahaan, minimarket, swalayan dan sebagainya itu bisa meningkatkan peluang untuk menaikkan profitnya. Nah, dalam algoritma a priori, penting atau tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter. Parameter pertama itu disebut sebagai parameter support atau nilai penunjang. Parameter support itu merupakan persentase kombinasi item tersebut dalam database. Jadi misalkan ada suatu barang, berapa banyak barang tersebut itu dilakukan proses transaksi dalam suatu database, maka itu disebut sebagai parameter yang pertama, yaitu support. Nah, parameter yang kedua yaitu adalah nilai confidence atau nilai kepastian, di mana kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi itu disebut sebagai nilai kepastian. Nah, biasanya aturan asosiasi itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, misalkan dalam kurung roti, mentega, maka susu. Support sama dengan 40%, confidence-nya 50%. Apa artinya? Artinya adalah seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu, ya. Jadi transaksi di dalam database yang menyimpan data penjualan roti dan mentega itu ada 40% di dalam database. Nah, 50%-nya dia membeli susu. Ya, 50 dari data roti dan mentega tadi yang ada dalam database itu 50%-nya dia membeli susu. Maka ini bisa disebut sebagai aturan asosiasi, ya. Jadi aturan asosiasi ditentukan dalam dua parameter. Yang pertama adalah nilai support dan yang kedua adalah nilai confidence. Analisis asosiasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk suatu support atau minimum support dan syarat minimum untuk nilai confidence atau minimum confidence. Tetapi di lain pihak, a priori memiliki kelemahan karena harus melakukan scan database setiap kali melakukan iterasi. Sehingga waktu yang diperlukan itu bertambah dengan makin banyaknya iterasi. Jadi kelemahan dari algoritma a priori ini, setiap kita melakukan analisa suatu barang, maka harus melakukan proses iterasi lagi di setiap database yang akan kita gunakan. Ya, jadi kalau misalkan kita mau menganalisis 10 barang, maka 10 barang itu harus kita lakukan satu persatu scan database ulang. Jadi kalau misalkan dalam satu barang itu memerlukan 1 jam dalam melakukan proses scan database, kita mau menganalisa 5 barang, maka kita membutuhkan waktu 5 jam. Nah, tapi kelemahan dari algoritma a priori ini sudah dikembangkan menjadi lebih baik lagi, yaitu ada algoritma-algoritma baru seperti namanya adalah FP Growth, ya. Nah, contoh penerapan asosiasi. Yang pertama, meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan yang mudah dijangkau sehingga diharapkan pembeli mau membeli barang lebih banyak. Ya, jadi association rule ini itu pertama kali dikembangkan di Amerika. Ada suatu minimarket namanya Walmart, ya. Di situ ada transaksi yang tidak biasanya, yaitu setiap hari Jumat sore pembeli laki-laki itu dia membeli popok, ya, dia membeli popok buat anaknya, kemudian dia juga membeli bir. Nah, ini kan transaksi yang tidak biasanya gitu kan. Biasanya kalau beli popok beli susu, ini beli popok beli bir. Nah, maka yang dilakukan oleh si pemilik swalayan ini meletakkan posisi popok di dekat dengan bir.
Nah, hasilnya itu penjualan mereka naik pesat. Dua, dari penerapan association rule ini adalah misalkan di Amazon, ya. Di Amazon itu mengembangkan perekomendasian atau recommender, yaitu sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli melakukan browsing atau membeli suatu barang berdasarkan tingkat keyakinan atau confidence. Jadi mungkin kita pernah merasa seperti ini. Ketika kita melakukan pencarian suatu barang di dalam search engine, misalkan kita menggunakan Google search engine-nya, misalkan kita mencari televisi atau smart TV, begitu kan, kita sering mencari. Nah, ketika kita membuka sosial media, misalkan Instagram, itu biasanya tiba-tiba ada iklan yang menampilkan beberapa rekomendasi smart TV yang mungkin kita bisa beli. Nah, ini pertama kali yang menerapkan adalah Amazon. Jadi Amazon melihat pola kebiasaan konsumen ketika melakukan pencarian-pencarian barang di dalam search engine, misalkan Google, Yahoo, dan sebagainya. Kemudian Amazon itu masuk ke sosial medianya si pengguna tersebut, kemudian dia memberikan rekomendasi-rekomendasi barang dari Amazon yang bisa dibeli oleh si customer. Menarik bukan? Jadi seolah-olah kalau kita buka sosial media Instagram kita atau Facebook kita, itu kita diberi iklan yang sering kita cari. Jadi seolah-olah e-commerce itu tahu bahwa ini yang sedang kita butuhkan, sehingga dia direkomendasikan. Nah, cara-cara seperti itu saat ini sudah banyak sekali dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis online. Nah, sehingga peningkatan profit mereka itu akan jauh lebih meningkat, dan itu semuanya itu merupakan contoh dari penerapan algoritma asosiasi. Kemudian Google juga mengembangkan fitur autocomplete, yaitu saat pemakai mengetikkan satu kata, program akan menampilkan daftar kata-kata berikutnya yang sering digunakan atau diketik oleh pengguna-pengguna Google lainnya. Jadi misalkan saya ketikkan di Google sistem informasi. Nah, orang banyak mengetik setelah sistem informasi itu apa? Misalkan manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi perusahaan, dan sebagainya. Nah, sehingga Google merekomendasikan bahwa setelah kita melakukan pengetikan kata tertentu, apalagi kata-kata yang sering diketikkan oleh pengguna-pengguna lainnya, sehingga direkomendasikan di paling atas. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh penerapan dari asosiasi. Nah, bagaimana cara kerja dari algoritma a priori, ya? Saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkah cara kerja algoritma a priori. Nah, algoritma a priori ini bisa digunakan oleh beberapa program-program aplikasi untuk mengolah data mining, misalkan WK, RapidMiner, Pentaho, kemudian SQL Server atau SSIS, ya. Kemudian bisa juga menggunakan PHP, cloud computing, dan sebagainya. Itu tools-tools yang mendukung penerapan dari algoritma a priori. Tapi di kesempatan ini kita tidak membahas bagaimana cara menggunakan toolsnya, tapi yang kita bahas adalah konsep dasar dari algoritma a priori itu sendiri. Nah, cara kerja yang pertama adalah yaitu menentukan minimum support. Yang kedua adalah melakukan proses iterasi yang pertama. Nah, di mana di dalam iterasi yang pertama itu caranya adalah dengan menghitung item-item dari support, yaitu transaksi yang memuat seluruh item, dengan men-scan database untuk satu item set. Nah, setelah satu item set didapatkan, maka dari satu item set tersebut dilihat apakah ya itu di atas minimum support yang sudah kita tentukan. Jadi kalau misalkan minimum supportnya 3, apakah dia di atas 3? Apabila telah memenuhi minimum support, maka satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tertinggi. Nah, dalam menentukan minimum support itu, kita bisa menentukan banyaknya barang yang akan saling terhubung. Misalkan, kita menentukan item supportnya adalah 3, maka dalam satu transaksi itu minimal ada 3 yang kita gunakan.